Kan gue bilang kalau mau ngundang tim itu, kalau mau ngadain All Star ASEAN lawan Indonesia. Orang lagi liburan, orang lagi konsen ke Piala Dunia, lo malah bikin pertandingan. Kalau mau seadanya aja lah. Gue kalau jadi pemain mah mendingan gue TC ke Bali, liburan, enak. Sambil gue ketemu-temu rekan gue timnas, apalagi Tom Haye abis ngegendong timnya untuk dari zona degradasi, lu suruh main lawan MU. Makanya TC-nya diadain di Bali karena supaya mereka bisa liburan dengan keluarganya. Untuk urusan tiket itu kan urusan komersial. Itu ada beberapa faktor yang bikin dia tuh nggak laku. Katanya basis terbesar fans MU adanya di Malaysia. Kenapa harus takut nggak laku? Kesimpulannya orang-orang tuh mau ngeliat pemain timnasnya doang, bukan mau ngeliat MU-nya. Menurut lo gimana, Bray? Apa ini gara-gara pemain timnas tidak ikut? Apa gara-gara tempat? Atau memang klubnya yang kurang pamor? Pusing kayaknya pelatih Vietnam ini, guys. Kacau. Kim Sang-sik ancam mundur dari ASEAN All-Star. Kita tahu Kim Sang-sik ini ditunjuk oleh FAM untuk melatih ASEAN All-Star yang akan bertemu melawan MU. Dan buntut dari banyaknya pemain yang dia inginkan tapi tidak dilepas oleh federasinya masing-masing. Apalagi dengan timnas Indonesia, dia sangat kecewa karena dia menginginkan 4 pemain, yaitu Martin Pais, Ole Romani, Tom Haye, dan Jay Itse sebagai kaptennya. Hanya pemain Vietnam lebih baik dari pemain timnas Indonesia. Atau enggak, full squad Vietnam aja yang kalian turunkan. Kan lebih baik di Asia Tenggara. Gemparkan Asia. Mendadak MU pilih tanding lawan Indonesia. Bukan ASEAN All-Star di Malaysia yang sepi penonton. Dunia sepak bola Asia dibuat gempar. Manchester United, MU, mendadak mengubah rencana tur pramusim mereka. Klub raksasa Liga Inggris itu memutuskan batal melawan tim ASEAN All-Star di Malaysia dan justru memilih bertanding melawan timnas Indonesia. Keputusan ini sontak menjadi sorotan media internasional. Salah satu alasan utama perubahan mendadak ini adalah minimnya antusiasme penonton di Malaysia, yang disebut-sebut tak mampu menjamin atmosfer stadion yang meriah. Sebaliknya, Indonesia dikenal dengan fanatisme supporter sepak bolanya yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, pertandingan internasional di tanah air selalu disambut lautan penonton, bahkan untuk laga uji coba sekalipun. Pihak manajemen MU dilaporkan ingin merasakan langsung atmosfer panas stadion di Indonesia, yang disebut-sebut paling menggairahkan di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, performa timnas Indonesia yang terus menanjak, dengan pemain muda berbakat dan kekuatan baru hasil naturalisasi, membuat laga ini lebih menjanjikan dari sisi kompetitif. Dari segi bisnis, MU juga disebut lebih tertarik dengan potensi pasar Indonesia yang besar. Dengan jutaan penggemar setan merah tersebar dari Sabang sampai Merauke, pertandingan ini berpotensi menjadi salah satu yang paling ditonton dalam sejarah tur pramusim klub Inggris di Asia. Atmosfer di Indonesia itu gila. Kami ingin merasakannya langsung, ujar salah satu perwakilan dari MU kepada media Inggris. Kami ingin bermain di tempat yang sepak bolanya hidup. Dan saat ini, itu ada di Jakarta, bukan Kuala Lumpur. Bahkan, rumor beredar bahwa laga antara MU dan Indonesia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang berkapasitas 80.000 kursi, dan seluruh tiketnya diprediksi akan habis dalam hitungan jam. Tidak hanya fanbase lokal, ribuan penggemar dari negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Filipina pun kabarnya siap terbang ke Jakarta demi menyaksikan pertandingan ini. Laga ini juga menjadi simbol bahwa sepak bola Indonesia sedang naik kelas. Dengan pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner yang kini bermain di luar negeri, timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap, tapi tim penantang serius yang layak dihormati klub-klub besar dunia. MU datang bukan hanya untuk show, tapi untuk diuji. Dan Indonesia adalah lawan yang mereka pilih sendiri. Indonesia, pilihan utama. Langkah MU memilih Indonesia daripada ASEAN All-Star seakan menjadi bukti bahwa pusat perhatian sepak bola Asia Tenggara kini telah bergeser ke tanah air. Dalam wawancara eksklusif yang kini ramai diberitakan media Inggris dan Asia, perwakilan MU menyebut Indonesia sebagai pasar paling hidup dan penuh gairah di Asia Tenggara.
Bukan hanya karena jumlah fans, tapi karena kualitas dan perkembangan sepak bolanya yang pesat. Kami melihat semangat di Indonesia jauh melampaui sekadar hiburan. Ini tentang identitas, tentang kebanggaan. Kami ingin ada di tengah-tengah itu, ujar sumber internal MU. Tak butuh waktu lama, media sosial langsung meledak. Tagar Moves Indonesia dan garis keras Garuda langsung menjadi trending topik di Indonesia, bahkan menembus jajaran top trending global. Netizen Indonesia pun bersuara lantang. MU tahu mana yang rame dan mana yang adem. Di sini, sepak bola bukan tontonan, tapi keyakinan. Malaysia tribun kosong, Indonesia tribun nyaring. Timnas kita sekarang udah bukan tim mediocre. Mereka, MU, nggak bakal jalan santai di SUGBK. Siapkan gelombang merah putih, PSSI pun telah mengonfirmasi pembicaraan resmi sedang berlangsung dan dalam tahap akhir. Jika tak ada aral melintang, laga ini akan digelar pertengahan Juli 2025 dengan persiapan keamanan, tiket, dan promosi yang akan diumumkan segera Presiden PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataannya menyambut positif langkah ini. Ini bukan sekadar laga. Ini panggung pembuktian bahwa sepak bola Indonesia layak dihormati di kancah dunia. Indonesia bukan opsi kedua. Kami tujuan utama. Dulu tim besar datang untuk main-main. Sekarang, mereka datang untuk ditantang. Dan dunia akan menyaksikan bagaimana Garuda tak pernah tunduk. Bahkan saat lawan datang dari teater impian. Dari stadion sunyi ke stadion Bergea Malaysia mungkin menawarkan lapangan. Tapi Indonesia menawarkan jiwa. Manchester United bukan hanya mencari lawan. Mereka mencari tantangan. Mereka mencari atmosfer yang tak bisa dibeli. Dan hanya di Indonesia mereka menemukannya. Bukan hanya sorak-sorai, tapi teriakan penuh darah dan air mata dari jutaan rakyat yang mencintai sepak bola layaknya agama. SUGBK akan menjadi lautan merah putih. Dari tribun ke langit, dari rumput ke ruang ganti, satu suara akan menggema. Kami tidak takut bintang dunia. Di sini, kami berdiri sebagai Garuda. Dan saat peluit pertama berbunyi, dunia akan menyaksikan. Ini bukan lagi pertandingan uji coba. Ini adalah deklarasi bahwa Indonesia bukan lagi penonton. Kita pemain utama. Jika dulu klub Eropa datang hanya untuk show, kali ini mereka pulang dengan cerita bahwa di Jakarta, sepak bola itu hidup dan menggigit. Indonesia, kita tuan rumah dari mentalitas BSR di saat stadion lain kosong. Di saat bendera lain turun setengah tiang, Indonesia justru menyalakan obor. Obor semangat, obor perlawanan, obor keyakinan bahwa kita bukan lagi negara pinggiran sepak bola. Hari ini, dunia melihat kita Manchester United, tim dengan sejarah, uang, dan bintang, memilih untuk datang ke sini. Bukan karena mereka kasihan, bukan